Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivi Tiun. Kali ini saya akan sharing tentang doa powerful untuk perbaikan hidup. Soul Family, sebelum kita membahas pada bagaimana doa powerful untuk perbaikan hidup, ada baiknya kita review dulu tentang hal-hal penting yang terkait dengan doa. Yang pertama, kita mesti memahami dulu pengertian dari doa. Kebanyakan orang masih memahami doa itu adalah menengadahkan tangan seperti ini, kemudian mengucapkan serangkaian teks doa. Ya Tuhan, saya minta ini. Amin. Kebanyakan orang masih memaknai doa itu seperti itu. Memang itu merupakan salah satu bentuk dari berdoa, namun itu bukan satu-satunya dari doa. Soul Family, kita mesti memahami bahwa hakikat dari doa adalah semua ucapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Sekali lagi, doa adalah semua ucapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Jadi doa bukan hanya sebatas pada saat kita menengadah tangan, memohon ya Tuhan saya minta ini, amin. Bukan sebatas itu. Nah, pemahaman ini mesti kita bereskan dulu di awal, sehingga kita menjadi paham bahwa apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan, itu sejatinya adalah doa. Kemudian hal penting yang kedua, doa itu membutuhkan keselarasan atau kesinkronan antara apa yang kita ucapkan dan kita rasakan. Jadi dalam kita berdoa sesuatu, itu antara lisan kita dengan perasaan kita itu harus sinkron, harus selaras. Tidak boleh ada konflik. Mengapa? Kalau antara lisan kita dan perasaan kita tidak sinkron, berkonflik, maka doa itu akan tercancel, tidak bisa terbang ke langit. Ibarat kata, doa itu untuk terbang ke langit membutuhkan dua sayap. Sayap yang pertama adalah lisan dan sayap yang kedua adalah perasaan. Nah, maka kedua sayap itu harus sinkron, harus selaras, sehingga doa itu bisa melangit. Begitu banyak orang yang berdoa namun tidak ada kesinkronan antara apa yang dia ucapkan dan dia rasakan. Contoh, lisannya mungkin berdoa, ya Tuhan saya minta kaya. Tapi perasaannya yang muncul adalah rasa-rasa kekurangan. Rasa-rasa ngembe kalau dalam bahasa Jawa, aku kaya dari mana? Untuk makan aja susah, untuk ini aja susah, itu susah. Nah, jadi lisannya berdoa, ya Tuhan saya minta kaya, tapi perasaannya yang muncul adalah perasaan-perasaan kekurangan, perasaan-perasaan tidak mempercayai bahwa dirinya bisa kaya. Nah, itulah sebabnya begitu banyak orang-orang berdoa minta kaya, namun bertahun-tahun berdoa tidak juga kunjung kaya. Mengapa? Ya itu tadi, karena antara lisannya dan perasaannya tidak sinkron, saling berkonflik, sehingga doanya tidak bisa terbang melangit. Nah, ini adalah hal penting yang perlu kita pahami tentang doa, yaitu berdoalah dengan keselarasan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita rasakan. Kemudian hal penting yang ketiga terkait doa adalah doa itu membutuhkan energi yang besar. Maka kalau kita berdoa sesuatu, usahakan kita sedang berada di energi yang besar atau di energi yang tinggi. Janganlah kita berdoa dalam situasi energi yang rendah. Maka kalau seseorang berdoa dengan kondisi energi yang rendah seperti sambil menangis sedih, sambil merasa pesimis, sambil marah, jadi marah, benci, sedih, pesimis, itu adalah energi-energi rendah yang tidak cocok kalau untuk digunakan untuk momen berdoa. Kalau kita ingin berdoa, kita harus berada dalam energi yang besar atau yang tinggi, seperti energi yang optimis, energi yang penuh syukur, energi damai, energi tenang, energi cinta, energi bahagia. Nah, itu semua adalah energi-energi yang besar. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin berdoa, maka kita harus mengakses dulu, menaikkan dulu energi kita pada energi-energi yang besar. Janganlah kita berdoa justru berada pada energi yang rendah. Energi itu ibarat bahan bakar, Soul Family. Jadi kalau kita berdoa membutuhkan bahan bakarnya salah satunya adalah energi. Nah, kalau energinya rendah berarti bahan bakar dari doa kita itu minim, sehingga
doa kita tidak akan berjalan atau berproses. Nah, demikianlah Shalom Family, 3 hal penting yang terkait dengan doa yang mesti kita pahami dulu. Segala sesuatu ada ilmunya, berdoa pun ada ilmunya. Nah, kalau kita berdoa dan kita sudah paham ilmu yang terkait dengan doa, maka insya Allah doa kita ini akan lebih berbobot, lebih berpower dibanding kita hanya sembarang saja berdoa tanpa kita paham ilmunya. Maka bisa jadi doa kita itu menjadi doa yang kosong, doa yang tidak ada powernya sama sekali. Itulah kenapa berdoa bertahun-tahun setiap hari, namun tidak ada tanda-tanda bahwa doa itu mewujud dalam hidup kita. Oke, Soul Family, next kita langsung masuk pada bagaimana cara berdoa yang powerful untuk perbaikan hidup. Soul Family, sebelumnya saya sampaikan bahwa doa yang akan saya sharingkan ini adalah murni doa versi saya. Jadi saya tidak mengambil doa ini dari siapapun atau dari manapun. Murni dari saya merenung, mengotak-atik, menyusun doa ini. Doa ini sudah saya lakukan selama beberapa tahun dan ternyata saya buktikan sendiri doa ini begitu powerful dalam percepatan perbaikan hidup atau pertumbuhan hidup saya di semua aspek. Itulah kenapa maka saya tetap istiqomah menggunakan doa ini setiap hari. Doa saya ini tidak panjang, cukup pendek saja dan tidak mengikuti teks doa dari manapun. Soul Family, pada dasarnya isi dari doa saya ini bisa digunakan oleh siapa saja lintas agama. Yang membedakan nanti cukup masing-masing menyesuaikan nama Tuhannya. Kalau saya Muslim, saya menggunakan doa ya Allah. Kalau agama lain silahkan dengan menyebut nama Tuhannya masing-masing, namun dengan isi doa atau konten doa yang mungkin bisa merujuk pada doa saya ini. Soul Family, doa saya ini doa yang begitu pendeknya. Itu pun masih saya bagi dalam 2 versi. Dari yang pendek itu saya bagi 2 versi, yaitu doa pendek dan doa sangat pendek. Doa pendek saya lakukan manakala saya waktunya agak longgar. Kemudian doa yang sangat pendek saya lakukan manakala waktunya benar-benar hanya sangat pendek sekali. Nah, langsung saja bagaimana cara berdoa versi saya yang terbukti doa ini powerful sekali untuk perbaikan hidup di semua aspek. Oke, langsung saja kita masuk pada doa yang versi pertama. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas ampunan, hidayah, petunjuk, bimbingan, pertolongan, perlindungan, penjagaan, pemuliaan, pemurnian, pencerahan, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, kebijaksanaan, keberlimpahan finansial, keberlimpahan cinta, keberuntungan, keajaiban, keberkahan yang sudah Kau limpahkan pada saya, yang sedang Kau limpahkan pada saya, yang akan Kau limpahkan pada saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Nah, itulah doa pendek saya versi yang pertama. Jadi saya memang menyebutkan dengan sangat detail semua karunia Tuhan yang sudah diberikan pada saya selama ini. Saya sebutkan dengan sangat detailnya. Kemudian untuk doa versi kedua, doa yang sangat pendek sekali, yang mana mungkin kita waktunya benar-benar sangat pendek, kita tetap bisa menggunakan doa ini dengan versi pendek. Bagaimana caranya? Caranya adalah, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas semua berkah yang sudah Kau limpahkan pada saya, yang sedang Kau limpahkan pada saya, yang akan Kau limpahkan pada saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Nah, pendek sekali bukan? Itulah doa versi saya yang sangat powerful. Saya setiap hari istiqomah, setiap habis sholat pun saya istiqomah berdoa ini. Dan setiap kali saya berdoa ini, saya merasakan
energi optimisme saya, energi saya menjadi langsung seperti membesar, energinya menjadi langsung melonjak. Oke, Soul Family, itulah dua jenis doa yang saya dawamkan selama ini dan sangat powerful. Saya benar-benar setelah menggunakan doa ini selama beberapa tahun ini, percepatan dalam semua aspek kehidupan saya itu terjadi dengan sangat cepat di semua aspek. Baik di aspek kesehatan, kedamaian, kemudian karir, keuangan, keluarga, sosial, kemudian segalanya, semua aspek hidup saya terjadi percepatan yang luar biasa sekali. Dan setelah itu saya men-sharingkan cara berdoa saya ini kepada keluarga dan orang dekat saya, dan mereka menyatakan memang benar, ternyata powerful sekali. Sangat cepat dampaknya dalam perbaikan semua aspek hidup mereka. Nah, Soul Family, inilah dua versi doa saya yang silahkan akan digunakan, silahkan tidak juga tidak apa-apa. Atau misalnya Soul Family mau menggunakan, mengambil kata-kata lain juga silahkan. Namun intinya dari doa saya ini sudah mencakupi semua syarat-syarat dari doa. Yang pertama adalah doa itu memerlukan kesinkronan atau keselarasan dari ucapan dan perasaan. Maka dengan doa saya ini saya merasakan langsung bahwa antara lisan saya dan perasaan saya ini sangat sinkron. Ada kata-kata yang sudah, pengakuan sudah. Jadi apa yang saya panjatkan dalam doa itu sudah terjadi, sudah saya rasakan. Itulah makanya dalam lisan saya dan perasaan saya sinkron, selaras. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah energi yang cukup besar. Nah, dalam berdoa versi saya ini yang terakses adalah energi syukur. Di mana kita paham dengan energi syukur ini maka energi kita terbooster berada dalam energi yang besar. Selain energi syukur, saya juga merasakan adanya energi cinta, energi kedamaian, energi pengakuan, energi penghargaan. Jadi energi-energi yang berbasis energi besar semua sudah ada dalam lafal doa yang versi saya ini. Itulah akhirnya setelah saya analisa, oh ternyata mengapa doaku ini benar-benar powerful untuk perbaikan kehidupanku dalam semua aspek. Ternyata karena pertama syarat dari keselarasan lisan dan perasaan terpenuhi. Kemudian yang kedua, semua energi yang tercakup dalam doa ini adalah energi-energi yang besar. Ada rasa syukur, ada rasa cinta, rasa damai, penghargaan, pengakuan, optimisme, semuanya ada dalam lafal doa ini. Nah, itulah maka tidak heran saya semakin optimis dengan doa saya ini. Kehidupan saya ke depan pun akan selalu mengalami progres yang cepat dalam semua aspek. Nah, Soul Family, demikian sharing saya tentang doa powerful untuk perbaikan hidup, tentu versi saya. Selanjutnya silahkan yang akan cocok memakai silahkan memakai, yang tidak cocok juga tidak apa-apa. Oke, Soul Family, mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Bila ada yang benar tentu datang dari Sang Pencipta. Bila ada yang kurang tentu datang dari keterbatasan saya sendiri. Saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.